Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Slamet Mulyanto. Kali ini saya ingin berbagi informasi kembali tentang tahapan PPDB, SMA, dan SMK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022. Tentu saja ini suatu informasi yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang tua ataupun siswa yang ingin melanjutkan baik sekolah SMA dan SMK di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk itu jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu dan menggunakan untuk bisa share, likes, and comment. Jadi tahap pendaftaran dan seleksi online untuk SMA dan SMK di daerah istimewa Yogyakarta dibagi menjadi seperti ini. Yang pertama, jadi nanti para calon peserta didik baru akan terjadwal untuk mengajukan akun ya atau pengambilan PIN atau token ini besok pada tanggal 21 sampai dengan 24 Juni tahun 2022. Kemudian pemilihan sekolah atau peminatan nantinya dijadwalkan pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022. Kemudian seleksi online serta pemantauan hasil seleksi secara real time itu pada tanggal 27 sampai dengan 30 Juni tahun 2022. Sedangkan perubahan pilihan jika ada para siswa atau orang tua yang ingin merubah pilihannya diberikan kesempatan dari tanggal 27 sampai dengan 28 Juni tahun 2022. Sedangkan pengumuman seleksi nantinya akan dijadwalkan pada tanggal 1 Juli tahun 2022. Jadi pengumumannya diterima atau tidak itu pada tanggal 1 Juli. Sedangkan tahapan nomor 1 sampai dengan tahapan nomor 5 ini wajib diikuti oleh seluruh peserta PPDB online SMA dan SMK negeri di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk selanjutnya, jadwal secara rinci PPDB online SMA SMK negeri di DIY seperti ini. Jadi ini nomor 1 proses ASPD ya. Jadi sejak hari Senin kemarin tanggal 30 sudah mulai mendaftar, khususnya bagi yang belum mengikuti ASPD di daerah istimewa Yogyakarta atau peserta dari luar DIY, yaitu waktu dan tempatnya ini secara online di laman aspd.jogjacpt.web.id ya. Jadi kemarin pendaftarannya pada hari Senin 30 Mei pagi-pagi mungkin belum masih pada bingung ya, tapi setelah siang alhamdulillah sudah bisa, formnya sudah berbeda dengan ketika yang pendaftaran di pagi hari. Jadi pendaftarannya masih ada waktu, monggo untuk bisa segera mendaftar bagi yang berasal dari luar DIY atau yang lulus sebelum tahun 2022. Jadi masih tanggal sampai tanggal 6 Juni. Sedangkan nanti pelaksanaan ujiannya ini tanggal 13 sampai dengan 14 Juni ini diperkirakan secara offline gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk pengecekan data kependudukan atau cek NIK dan pengurusan data kependudukan yang bermasalah nanti dijadwalkan waktu dan tempatnya secara online, yaitu di ppdb.jogjaprof.go.id ini pada tanggal 13 sampai dengan 16 Juni tahun 2022. Sedangkan pendataan radius tempat tinggal untuk calon peserta didik, khusus peserta didik yang tempat tinggalnya berada dalam radius 300 meter dari sekolah, ini nanti secara online, alamatnya sama ya, ppdb.jogjaprof.go.id tanggal 13 sampai dengan 16 Juni tahun 2022. Karena ini memang ada aturan khusus, jadi kemungkinan ini yang radius 300 meter itu secara otomatis bisa diterima melalui jalur zonasi. Ini nanti juga masih menunggu juknis yang sedang proses untuk ditandatangani oleh gubernur.
Kemudian untuk verifikasi dokumen untuk jalur afirmasi atau keluarga tidak mampu, nantinya juga waktunya dan tempatnya secara online, jadi alamatnya sama pada ppdb.jogjaprof.go.id pada tanggal 13 sampai tanggal 16 Juni tahun 2022. Kemudian yang selanjutnya untuk verifikasi dokumen penambahan nilai prestasi non-akademik, jadi kalau ingin menambahkan nilai prestasi non-akademik gitu ya, punya prestasi-prestasi lomba-lomba, ada sertifikatnya atau ada pialanya, monggo nanti untuk bisa dinilaikan. Ini jadwalnya pada tanggal 13 sampai dengan 16 Juni tahun 2022. Kemudian untuk verifikasi dokumen perpindahan tugas orang tua atau wali, jadi kalau orang tuanya ada perpindahan tugas gitu ya, ini nanti verifikasi dokumennya ini secara online, sama alamatnya di ppdb.jogjaprof.go.id ini juga sama pada tanggal 13 sampai tanggal 16 Juni tahun 2022, sehingga monggo nanti yang karena orang tuanya perpindahan tugas ini bisa untuk segera diurus sesuai dengan jadwal ini. Kemudian untuk input data siswa lulusan luar DIY, ya, jadi input data siswa yang lulusan luar DIY dan lulusan dalam DIY sebelum tahun 2022, ini terutama yang ikut ASPD tadi ya, berarti ini nanti dijadwalkan tanggal 30 Mei sampai dengan 16 Juni. Ini input data siswa lulusan luar DIY dan lulusan dalam DIY sebelum tahun 2022. Berarti ini kan yang ikut ASPD ya, karena kan kemarin belum dapat mengikuti ASPD, sehingga nantinya input datanya 30 Mei sampai tanggal 16 Juni. Kemudian mengajukan akun dan pengambilan PIN atau token ini nanti pada tanggal 21 sampai dengan 24 Juni tahun 2022. Sedangkan untuk pemilihan sekolah atau peminatan, jadi kalau misalnya pemilihan jurusan sekolah gitu, kalau SMK kan jurusan dan sekolah ya, kalau di SMA ada peminatan, ini dijadwalkan pada tanggal 27 sampai dengan 29 Juni 2022. Kemudian untuk seleksi online atau real time, jadi seleksi online-nya atau real time-nya itu pada tanggal 27 sampai dengan 30 Juni tahun 2022. Sedangkan pengumumannya secara online dan di masing-masing sekolah, jadi di samping online biasanya di masing-masing sekolah juga ditempelkan begitu ya. Jadi ini tanggal 1 Juli tahun 2022 ini. Jadi pengumumannya 1 Juli ya. Sedangkan daftar ulang bagi yang diterima, nanti silahkan untuk daftar di masing-masing sekolah yang diterima sesuai dengan pilihannya, tanggal 1, tanggal 4, tanggal 5, dan tanggal 6 Juli 2022. Jadi ada waktu 4 hari untuk mendaftar ulang, yaitu tanggal 1, tanggal 4, tanggal 5, dan tanggal 6 Juli tahun 2022. Ini jadwal proses dan waktu tempat PPDB online SMA dan SMK di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian selanjutnya saya ingin memprediksi jalur dan nilai gabungan, karena memang sampai saat ini juknisnya masih dalam proses. Jadi kemungkinan besar ya, bahwa pendaftar yang tinggal rumahnya itu radius 300 meter dari sekolah, maka nanti otomatis bisa diterima lewat jalur zonasi. Dengan catatan ini minimal sudah tinggal selama 1 tahun. Jadi tidak ujuk-ujuk kemudian mengajukan pindah, ikut orang lain, ikut bapak, ikut simbahnya, atau titip ke orang lain, bukan ya. Jadi minimal sudah bertempat tinggal selama 1 tahun. Sehingga maka ini kan ada seleksi tersendiri, ada pengecekan tersendiri ya. Kemudian untuk jalur yang tersedia, jadi masih sama, ini jalur zonasi kuotanya 55% dari daya tampung sekolah. Jadi nanti yang ini masuk di 55% ini, yang radius 300 meter itu masuk di jalur zonasi 55%. Kemudian
jalur afirmasi atau untuk siswa yang kurang mampu ini nanti kuotanya 20% dari daya tampung sekolah. Sedangkan jalur perpindahan tugas orang tua ya, ini 5% daripada daya tampung sekolah. Dan jalur prestasi bagi para siswa yang mempunyai prestasi ada kuota 20% dari daya tampung sekolah. Ini jalur yang tersedia ini ternyata masih sama dengan tahun yang lalu. Jadi 50% zonasi, afirmasi 20%, kemudian jalur perpindahan orang tua 50% dan jalur prestasi 20%. Sedangkan perhitungan nilai gabungan ini berbeda dengan tahun lalu. Jadi nilai gabungannya yang pertama untuk nilai ASPD saat ini dihargai lebih besar daripada tahun lalu. Jadi kalau tahun lalu hanya nilai ASPD-nya 50%, untuk saat ini nilai ASPD-nya 55%. Kemudian nilai rapot ini 40%. Jadi kalau nilai rapotnya masih sama 40%, terdiri dari 4 mata pelajaran ya yang ikut di ASPD-kan itu, yaitu dari nilai rapot semester 1 sampai dengan nilai rapot semester 5. Kemudian yang terakhir untuk nilai akreditasi sekolah ini dari tahun lalu itu dinilai 10%, tapi alhamdulillah untuk tahun ini hanya 5%. Ini jadi ada perubahannya, jadi nilai ASPD yang tahun lalu 50% sekarang jadi 55%. Kemudian nilai akreditasi yang tahun lalu 10% menjadi 5%. Ini untuk perhitungan nilai gabungan. Demikian tadi sekilas informasi tentang PPDB SMA SMK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022. Semoga dapat bermanfaat, dapat membantu para siswa SMP yang akan melanjutkan ke SMA atau SMK. Dan sekali lagi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan membantu orang tua maupun siswa. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu, dan monggo untuk bisa share, like, and comment. Dan selamat bertemu kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.